apa namanya proses masuk ke Zoom. Mungkin kita mulai ya. Izin saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin menyapa rekan-rekan yang sudah hadir nih. Di sini ada, kalau saya lihat ada Kak Ade Miswandono. Ini dari mana nih Kak Ade nih? Mungkin bisa eh, apa, di kolom chat teman-teman yang lain, domisilinya dari mana, apakah mungkin sudah eh, apa bergabung atau udah standby. Purbalingga, oke. Purbalingga lumayan jauh ya. Mas Ahmad Farel nih dari mana? Jakarta. Oh, Jakarta dekat ya. Jakarta. Mas Ahmad Nur dari mana nih Mas Ahmad Nur? Oke, luar biasa ya rekan-rekan semua. Di sini juga Sukabumi. Oke, Kak Bambang Sukabumi ada dari Pangkalan Bun. Oke, Mas Ahmad Nur. Yang lainnya, berarti ini cukup luar biasa ya teman-teman, bisa menyempatkan waktu, bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, malam Minggu, malam yang panjang buat teman-teman yang masih lajang ya teman-teman. Tapi buat yang sudah berkeluarga, ini juga malam yang sangat panjang untuk menikmati waktu luang bersama keluarga. Namun kita mencoba untuk memberikan informasi dan juga eh, apa ya, pengalaman gitu ya yang mungkin nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini juga telah hadir pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Yo Erisman Armen. Beliau merupakan kepala program studi di uh, hukum syariah, hukum ekonomi syariah ya Pak. Pak Dr. Yo, selamat malam. Sudah hadir. Beliau lahir di Padang, rekan-rekan semua, dan beliau background pendidikannya S1 dan S2 di Kairo, di Al Azhar University dan Alesco Institute of Arab Research. Lalu doktornya di Kuala Lumpur, Malaysia ya, teman-teman. Nah, beliau juga sangat berpengalaman baik di dunia apa, industri pekerjaan dan juga sebagai dosen ya. Dari mulai 2009 beliau sudah bekerja di Indonesian Embassy di Kairo, lalu juga di PKPU Human Initiative gitu ya di Jakarta tahun 2013. Lalu 2014 beliau sudah mulai menjajaki dunia pendidikan di STIU, di Rosat Islamiyah Mampang. Hingga saat ini beliau menjabat sebagai Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah di Stai Sebi. Nah, mungkin teman-teman sudah apa namanya, sudah penasaran ya dengan apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mungkin kita sapa Pak Dokter Yo. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah kabar baik, Mas Ruli ya. Alhamdulillah. Iya, Ya, salam kenal Pak Dokter. Saya juga lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ruli Haris. ya. Saya lupa memperkenalkan diri. Oke, sehat ya Pak. Alhamdulillah. Pada malam hari ini terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dalam acara program kami Expert Class gitu ya. Dan ini juga nanti insya Allah akan kami apa, akan kami post ke YouTube gitu ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang akan bermanfaat dan terus mengalir untuk kita semua gitu ya, Pak Dokter. Allahumma amin. Ya, Baik, mungkin langsung saja saya berikan kesempatan untuk menyampaikan materi kepada Pak Dokter Yo Erisman. Waktu dan tempat kami persilahkan. baik. Terima kasih banyak, Mas Ruli Haris ya. Saya panggil Mas aja ya. Dari Jawa atau dari Boleh, kebetulan kalau asli saya dari Sunda, Pak Dokter dari oh, Ciamis. Sekarang oh, tinggal di Cibinong. tinggal di Cibinong ya. Kalau sudah ya, manggilnya AA ya atau Kang ya, Kang Ya, Ruli. boleh. Ya,
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ya, terima kasih juga ke Kang Ruli dan juga Edunitas ya, eh, atas inisiatif dan supportnya melaksanakan webinar ini. Tentu insya Allah menjadi eh, jendela atau gerbang gitu ya, mengenal lebih jauh lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, wabil khusus program studi hukum ekonomi syariah ya. Eh, dan juga terima kasih ke teman-teman kami, rekan-rekan kami di PMB yang menjadi mitra uh, utama dengan Edunitas nih dalam dalam tentu dalam kerangka kebaikan gitu ya, menjaring talenta-talenta yang insya Allah berbakat gitu ya, dan juga memiliki semangat yang besar dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air ya, utamanya melalui bidang ilmu hukum ya, hukum ekonomi syariah. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan. Ya, memang saya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI dan wabil khusus di program studi ini ya. Mohon izin, Kang Ruli, boleh saya share screen ya? Oh, sudah. Ya, sudah dibuka ya. Ya, silakan. Ya, eh, tentu insya Allah yang hadir dalam webinar em, em, memiliki semangat yang besar insya Allah ya, dalam kerangka baik itu menuntut ilmu, baik itu juga dalam kerangka memiliki akses gitu ya, untuk berkiprah juga di bidang ekonomi dan keuangan syariah di tanah air ya. Um, Kalau kita lihat latar belakang terlebih dahulu lahirnya program studi kami ini di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI ya, diawali pada tahun 2018 ya, penyusunan proses perizinannya, dan alhamdulillah ya pada tahun 2019 kami mendapatkan izin secara resmi dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan program studi ini ya, untuk program sarjana ya, sarjana S1 ya, melalui SK nomor 1170 tahun 2019 ya. Kemudian legalitas ini kami perkuat kembali dengan hadirnya SK dari BAN PT ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, eh, nomor 4715 tahun 2022 yang berlaku selama 2 tahun ya, ketika itu hingga 26 Juli 2024 kembali dengan peringkat baik. Dan alhamdulillah kemudian ya kami memperbaharui legalitas ini dengan hadirnya SK berikutnya nomor 1514 tahun 2023 gitu ya, dengan peringkat baik juga yang insya Allah berlaku hingga 26 April 2028. Nah, tentu teman-teman barangkali Bapak Ibu semuanya yang hadir sini ingin mengenal lebih jauh juga apa background, apa latar belakang hadirnya program studi ini di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI ya. Jadi SEBI adalah lembaga pendidikan tinggi, utamanya menyelenggarakan program sarjana S1 ya, dan meskipun alhamdulillah ya kami mendapatkan izin juga untuk menyelenggarakan program magister ekonomi ya, dimulai tahun ini. Jadi sudah insya Allah berjalan gitu ya program pasca sarjananya, dan ada didukung gitu ya dengan program S1-nya, di mana ada 4 jurusan ya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI ini. Ada akuntansi syariah, ada kemudian perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, dan kami di bidang hukum ekonomi syariah.
Nah, hadirnya bidang hukum ekonomi syariah ini juga tak lain dan tak bukan untuk melengkapi ya talenta-talenta atau SDM dari perguruan tinggi untuk memajukan bidang ekonomi dan keuangan syariah di tanah air yang sampai detik ini ya kita merasakan gitu ya. Eh, Mungkin hampir rata-rata kita memiliki rekening misalnya di bank syariah ya. Kita juga mengenal ada koperasi syariah di lingkungan sekitar kita. Ada juga asuransi syariah gitu ya. Ada juga kita mengenal istilah kalau di bidang wisata hotel syariah ya. Kemudian ada juga rumah sakit syariah gitu ya. Ini tak lain dan tak bukan merupakan tanda meningkatnya kesadaran masyarakat kita, utamanya Muslim gitu ya, untuk apa namanya menjalankan aktivitas ekonomi dan keuangan ya ataupun aktivitas muamalat secara umum yang comply, yang patuh, yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran agama kita gitu ya. Ini tentu menjadi fenomena yang baik, menjadi tren yang baik yang ya perlu disupport ya oleh semua kalangan, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga di bidang pendidikan gitu ya. Nah, apa bedanya kemudian hukum ekonomi syariah dengan akuntansi misalnya, atau dengan perbankan atau dengan manajemen bisnis ya? Nah, hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan atau jurusan ya hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan transformasi dari adanya jurusan muamalat dulunya gitu ya, yang sudah hadir di lembaga pendidikan Islam ya baik negeri atau swasta gitu ya. Jadi di IAIN atau di UIN gitu ya ada fakultas syariah ya biasanya dilengkapi juga di dalamnya ada jurusan di bidang muamalat ya atau ya dikenal dengan istilah muamalah gitu ya. Dan ya kemudian bertransformasi menjadi namanya dikenal gitu ya menjadi hukum ekonomi syariah sehingga yang membedakan gitu ya hukum ekonomi syariah yang kini dengan muamalat pada zaman yang dulu gitu ya kajian atau jurusan di bidang muamalat hampir semuanya pelajarannya di bidang fikih muamalah gitu ya atau di bidang fikih atau di bidang syariah ya. Sementara kebutuhan industri, kebutuhan perkembangan muamalat kita kekinian itu perlu juga dilengkapi dengan perangkat-perangkat perundang-undangan ya. Baik undang-undang yang dilahirkan oleh lembaga legislatif, oleh pemerintah atau badan negara yang lain yang mensupport gitu ya perjalanan dan perkembangan apa namanya bidang ekonomi dan keuangan syariah ini gitu ya. Sehingga kemudian hukum ekonomi syariah dengan bertransformasi dari muamalat menjadi HES ya ada kebutuhan kemudian untuk diajarkan juga di dalam jurusan ini mata kuliah yang berkenaan dengan hukum positif yang relevan gitu ya mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tadi gitu ya ya ada apa namanya yang berkenaan dengan hukum perdatanya hukum acara perdata dan seterusnya. Nah, dalam kajian yang lebih luas ya apa kemudian apa latar belakang lahirnya HES di SEBI ya karena kami sudah sebelumnya sudah punya ya akuntansi, sudah punya perbankan, sudah punya manajemen bisnis ya yang belum ada untuk melengkapi itu semua ya di bidang hukum ekonomi syariah ini yang kemudian mensupport ya tidak saja mensupport dalam artian uh, menjadi pelengkap gitu ya tapi hukum ekonomi syariah ya kalau di telaah lebih jauh dia memiliki peran yang juga tidak kalah pentingnya dengan disiplin ilmu manajemen, disiplin ilmu akuntansi gitu ya, atau disiplin ilmu apa namanya manajemen secara umum, baik manajemen bisnis, manajemen keuangan dan seterusnya. Nah, ini sedikit tentang kebutuhan SDM ya terhadap SDM dengan latar belakang ekonomi syariah secara umum ya termasuk di dalamnya SDM dari hukum ekonomi syariah ya perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah kita ya sudah hadir ya berdasarkan data Kominfo 2019 itu kurang lebih dari 5.000 lembaga ya terdiri dari 33
bank syariah dan juga unit usaha syariah, ada 58 operator takaful atau asuransi syariah, 7 modal ventura, 165 bank perkreditan rakyat syariah, 4.500 sampai kurang lebih 5.500-an ada koperasi syariah atau baitul mal wa tamwil gitu ya. Nah, jumlah lembaga yang besar itu tentu sekali lagi secara apa namanya, secara logikanya, secara uh, matematikanya tentu membutuhkan SDM-SDM yang tidak saja berlatar belakang manajemen ANSI gitu ya, tapi setidaknya ya memiliki pengetahuan um, yang relevan, yang mumpuni gitu ya dengan apa namanya, dengan ilmu syariah gitu ya. Karena apa yang dijalankan di dalam apa namanya, dalam perbankan syariah gitu ya, baik produknya, baik perjanjiannya, baik apapun gitu ya, itu pasti harus memperhatikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang diambil gitu ya dari syariah kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mengenai kekurangan SDM ini ya berdasarkan data Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 ya masih sangat minim gitu ya. Ya hingga akhir 2018 misalnya orang yang sudah memiliki sertifikasi oleh BNSP di bidang ekonomi keuangan syariah itu baru 231 orang. Ya mungkin sudah meningkat ya karena sudah ini data yang lama 2018 gitu ya. Kemudian statistik perbankan, ya ternyata yang bekerja di sektor perbankan syariah itu 90%-nya ya lulusan di luar ekonomi dan keuangan syariah, termasuk di bidang hukum ekonomi syariah gitu ya. Artinya masih sangat minim sekali gitu ya SDM-SDM yang memang lulusan dari jurusan ini yang untuk dapat terjun di bidang ekonomi dan keuangan syariah ya, yang terus berkembang, yang tentu membutuhkan talenta-talenta yang baru gitu ya dalam menjalankan dan mengembangkan sektor ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit latar belakang ya hadirnya kami ya ingin melengkapi ya tentu di perguruan tinggi yang lain jurusan hukum ekonomi syariah juga sudah ada ya, di UIN Jakarta ada, di beberapa perguruan tinggi yang lain rata-rata juga sudah memiliki ya. Tentu di tengah apa namanya semangat berkompetisi yang sehat itu ya kami menghadirkan apa sih diferensiasi, apa sih keunikan yang ada di kampus kami ya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI ini ya, utamanya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini. Nah, tentang profil umum dari program studi hukum ekonomi syariah ya di SEBI, tadi sudah kami sampaikan tentang legalitasnya. Kemudian kami mencoba mengidentifikasi bahwa profil lulusan dari SEBI ya insya Allah memiliki kualifikasi untuk menjadi tim ahli dalam drafting opini syariah di lembaga keuangan syariah gitu ya. Ya mungkin level tertingginya menjadi perumus fatwa, tapi di lembaga-lembaga keuangan syariah baik mikro ya seperti koperasi syariah yang secara regulasi menuntut adanya DPS di situ ya, DPS di antara tugas utamanya adalah memastikan uh, apa namanya perjalanan atau operasional dari koperasi syariah itu ya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah ya, baik dalam tataran penghimpunan dananya ataupun dalam tataran penyaluran dananya gitu ya. Sehingga di antara tugas utama dari DPS adalah memberikan opini syariah yang mana hal itu dapat insya Allah kualifikasi itu terpenuhi gitu ya dengan belajar di jurusan hukum ekonomi syariah. Kemudian perumus standar akuntansi dan audit syariah ya di dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah itu standar akuntansi yang berkenaan dengan bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah gitu dan seterusnya, itu memang ada standarnya juga yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga profesi ya terutama dari auditornya ataupun dari akuntannya gitu ya. Kemudian diharapkan memiliki kualifikasi untuk bisa bekerja di lembaga keuangan syariah yang mana tidak hanya DPS yang ada di lembaga keuangan syariah itu, tapi ada juga unit kepatuhan syariahnya pada tataran yang lebih teknis gitu ya. Nah, teman-teman yang bisa masuk ke dalam unit kepatuhan syariah ini adalah diantaranya ya, memiliki kualifikasi latar belakang akademik ya di bidang hukum ekonomi syariah. Kemudian menjadi Dewan Pengawas Syariah sendiri, ya
Kemudian kesempatan untuk menjadi pengacara atau advokat ya, karena lulusan dari hukum ekonomi syariah ini secara akademik berhak menyandang gelar sarjana hukum gitu ya. Dan karena tuntutan sebagai sarjana hukum ya, kami sudah apa namanya mendesain kurikulum ini untuk agar juga lulusan dari hukum ekonomi syariah ini memiliki pemahaman dan skill yang memadai untuk bisa terjun di bidang apa namanya di bidang jasa hukum atau konsultasi hukum ke depannya. Kemudian menjadi pendidik dan peneliti ya, kalau ingin melanjutkan karirnya, melanjut S2 bisa menjadi dosen, bisa menjadi peneliti di lembaga-lembaga peneliti gitu ya, baik lembaga peneliti yang pemerintah ataupun lembaga-lembaga uh, istilahnya lembaga peneliti yang digagas oleh masyarakat ya. Kemudian berkesempatan juga sebenarnya untuk masuk ke pemerintahan menjadi PNS ya, melalui apa lowongan menjadi hakim ya, hakim di lingkungan Mahkamah Agung ya, yang mana tentu ada disesuaikan dengan bidang-bidangnya ya. Kalau hukum ekonomi syariah nanti berkesempatan di lingkungan peradilan agama di dalam mahkamah dalam apa namanya dalam struktur atau birokrasi di Mahkamah Agung di negara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bagaimana gitu ya untuk memenuhi kualifikasi profil lulusan yang sudah ditetapkan tadi ya, kami mendesain muatan kurikulum yang diharapkan bisa memenuhi tujuan agar tercapainya profil lulusan yang kami sampaikan tadi ya, di mana bobot mata kuliah syariah itu khususnya di bidang muamalah kami susun kurang lebih sebanyak 50% ya masuk ke dalam bobot kurikulum ya selama 7 semester itu. Kemudian 35% itu bobot mata kuliah di bidang hukum ya, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan keuangan. Kemudian 15% lainnya mata kuliah pendukung gitu ya, seperti pengantar ekonomi Islam, manajemen risiko gitu ya, pengantar akuntansi dan segala macamnya yang memang dibutuhkan juga wawasan itu oleh orang yang memiliki kualifikasi sebagai sarjana hukum tapi bergerak di bidang uh, apa namanya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ini sedikit ya spill dari mata kuliah yang ada, tapi kalau ingin lebih lengkap lagi saya akan paparkan uh, apa namanya uh, susunan kurikulum kami ya di 7 semester di SEBI. Semester 1 itu ada mata kuliah usul fikih muamalah, ada fikih riba gharar 1, pengantar ilmu fikih, pengantar ilmu hukum, pengantar akuntansi dan lab ya, bahasa Arab, bahasa Inggris dan uh, komputer dan ICT ya. Kemudian di semester 2 di tahun pertama itu ada usul fikih muamalah 2, fikih riba gharar 2, fikih muamalah 1, hukum perdata, akhlak dan adab dalam muamalat, hukum tata negara, pengantar bisnis dan entrepreneur, kemudian ada ekonomi Islam ya. Di tahun kedua, utamanya di semester 3 ya, di semester 3 ada maqasid bisnis dan keuangan, ada fikih zakat, wakaf dan mawaris, ada fikih muamalah 2, hukum acara perdata, hukum dagang dan bisnis syariah, hukum pidana, hukum perikatan kontrak syariah, kemudian badan dan lembaga keuangan syariah, BLK syariah ya. Kemudian di semester 4-nya tahun kedua ini ya ada maqasid bisnis keuangan 2, ada studi fatwa DSN MUI dan AAOIV, kemudian fikih muamalah keseharian, ada hukum keuangan sosial, hukum positif, ada hukum perbankan dan lembaga keuangan syariah, hukum acara pidana, hukum Islam di Indonesia dan akuntansi syariah dan lab. Kemudian di semester 5-nya ada kaidah fikih bisnis dan keuangan, studi fatwa DSN dan AOIV 2, fikih prioritas, arbitrase, hukum peradilan agama, manajemen risiko, Pancasila dan kewarganegaraan dan metodologi penelitian. Kemudian di tahun berikutnya masih di tahun yang ketiga semester 6 ya ada praktikum penyusunan fatwa, studi fatwa zakat, akidah dan iman, akhlak dan adab dalam zakat, leadership dan manajemen perubahan, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian seminar usulan penelitian. Dan yang terakhir di semester 7-nya ada laboratorium ijtihad, keuangan bisnis dan filantropi, fikih pengolahan dan produk lembaga amil zakat dan badan amil zakat, ada Fakofa Islamiyah, fikih pengolahan dan produk lembaga keuangan syariah, fikih pengolahan dan produk lembaga bisnis syariah, dan terakhir tugas
akhir gitu ya. Kurang lebih ini muatan kurikulum ya, kami yang sudah kami sebarkan ke dalam 7 semester ya. Insya Allah kalau ini selesai semua ya 3,5 tahun sudah lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum di bidang hukum ekonomi syariah. Kemudian ada uh, program MBKM juga yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan kita ya. MBKM itu singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya diberi kesempatan 2,5 tahun atau lima semester gitu untuk belajar teori di kampus, kemudian 2 semester terakhir itu diberi kesempatan untuk magang ya, magang di industri gitu ya. Jadi magang itu bukan ibaratnya bekerja ya, tapi bridging ya dari belajar teori kemudian mengambil pengalaman dunia kerja ya, di mana magang selama 1 tahun itu ya ada 2 semester gitu ya. Itu nanti mata kuliah yang ada di semester tersebut khususnya semester 6 dan 7 ini nanti akan dikonversi melalui berbagai pengalaman yang diambil di dalam magang gitu ya. Dan tetap ada tugas akhir ya, dan pilihan tugas akhir itu di kampus TCB pertama skripsi bobotnya 4 SKS ya. Kemudian kalau tidak ingin skripsi boleh ya, kalau yang magang tadi buat 1 laporan magang, kemudian 1 melakukan studi mandiri ya. Kalau studi mandiri itu ibaratnya penelitian yang lebih sederhana ya dibandingkan skripsi yang mungkin agak lebih dalam lagi ya, perlu objek penelitian, perlu kemudian melakukan observasi atau wawancara dan seterusnya kalau untuk skripsi ya. Kemudian kalau tidak ingin pilihan nomor 2 bisa diambil pilihan nomor 3 membuat 2 studi mandiri gitu ya. Kemudian kalau tidak bisa ambil pilihan yang keempat ya, ambil 1 mata kuliah lintas prodi dan ditambah 1 studi mandiri. Ini pilihan-pilihan tugas akhir nantinya di semester 7 gitu ya yang harus diselesaikan. Kemudian kami juga ingin sedikit mengenalkan struktur apa namanya manajemen di hukum ekonomi syariah ini ya. Kalau uh, yang menjadi pimpinan tertinggi ya Ketua STICB Bapak Dr. Sigit Pramono, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, kemudian Wakil Ketua 1 bidang akademik ada Associate Profesor Dr. Septi Mardian, kemudian saya sebagai Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah dan saya didampingi oleh Sekretaris Program Studi uh, Bapak Muhammad Ismail Abdullah gitu ya. Kemudian dosen-dosen kami yang tentu yang relevan keilmuannya untuk mencapai profil lulusan tadi ya, baik di bidang syariah ataupun di bidang hukum. Nah, ya di bidang syariah itu ada Dr. Oni Sahroni LCMA, beliau sekarang juga adalah apa namanya anggota aktif di Dewan Syariah Nasional MUI gitu ya, kemudian juga menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dari PT Bank Syariah Indonesia. Kemudian saya sendiri selaku ketua program studi. Kalau Dr. Oni Sahroni S1 sampai S3 beliau di Universitas Al Azhar Mesir Kairo. Kemudian ada Bapak Muhammad Muhammad Kadafi LCMA S1-nya di Madinah, ada S2-nya di uh, UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Kemudian beliau latar belakang akademiknya di bidang juga di bidang syariah. Kemudian ada Dr. Muhammad Rozak Ashari, sarjana hukum, magister hukum ya. Beliau latar belakangnya full di bidang hukum. Kemudian ada Bapak Khairul Fitrah, sarjana hukum, magister hukum, ini juga di bidang hukum ya. Kemudian ada Bapak Muhammad Azam Sidki, LC, MSI, ini di bidang syariah. Kemudian ada Bapak Aris Hermawan, sarjana ekonomi Islam, magister ekonomi, beliau di bidang ekonominya dan memiliki keahlian di bidang pengolahan filantropi ya, seperti zakat dan juga wakaf. Dan ada juga tenaga pengajar yang lain, ada Bapak Abdullah Jundi Faisal, LC, Magister Ekonomi, ada Bapak Ahmad Hanif, LC, Magister Ekonomi, latar belakang keduanya di bidang syariah dan mengambil S2-nya di bidang ekonomi syariah gitu ya. Ada Bapak Ruli Margianto, sarjana hukum, magister hukum, kemudian ada Bapak Purnomo Gus Listio, sarjana hukum MBA, dan terakhir ada Bapak Iqbal Fadli Muhammad, ya, sarjana ekonomi.
kurang lebih ini struktur tenaga pengajar yang mendukung upaya untuk menjalankan gitu ya desain kurikulum yang sudah kami sampaikan. Ya, termasuk tadi kami juga mengenalkan profil-profil lulusan gitu ya. Dan sedikit juga tentang mahasiswa aktif sekarang ya sejak dari 2019 ya angkatan baru itu karena izinnya keluar di akhir 2019, angkatan pertama kami di 2020 dan insya Allah tahun ini menjadi lulusan pertama gitu ya di jurusan hukum ekonomi syariah. Diperkirakan sampai sekarang ini karena sebahagian baru selesai sidang skripsinya dan sedang revisi itu skripsinya ya kurang lebih lulusan untuk tahun ini sekitar 47 atau 48 orang gitu ya. Sementara ditambah yang masih aktif ya di semester 1 sampai semester 6 itu kurang lebih 93 orang ya. Jadi kalau ditambah dengan 47 tadi ya kurang lebih jumlah mahasiswa kami saat ini di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini kurang lebih di angka 140 orang. Itu Kang uh, Ruli uh, apa namanya sedikit presentasi pengantar diskusi kita malam ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kang Ruli. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari Pak Dokter Yo bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya di sini yang calon mahasiswa baru ya, yang sudah bergabung dengan adanya pemaparan dan juga pencerahan mungkin ya teman-teman yang masuk di prodi khususnya uh, hukum ekonomi syariah dan juga yang lainnya bisa semakin yakin gitu ya untuk bisa melanjutkan terus juga bisa mengajak rekan-rekannya ataupun saudaranya untuk bisa sama-sama bergabung berkuliah di STIB Depok ini gitu ya. Baik, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan bisa disampaikan kepada pembicara kita. Oke, boleh di kolom komentar, boleh open mic, sangat dipersilahkan. Oke, nah ini ada pertanyaan dari uh, Kak Ade Miswandono, izin bertanya apa masih ada program fast track S1 atau S2? Aduh, gimana nih Pak Dokter nih? Ada pertanyaan yang mungkin bisa diluruskan oleh Pak Dokter Yo. Ya, fast track itu setahu saya yang dijalankan di perguruan tinggi lain itu dari S1 ke S2 gitu ya. Jadi Iya, misalnya sudah selesai skripsi sidang di semester 7 gitu ya, sementara wisudanya nanti setelah selesai semester 8. Jadi ada kekosongan apa namanya waktunya semester 8 karena dia sudah lulus. Nah, karena dia sudah selesai di semester 7, dia bisa langsung daftar S2. Kalau memang di semester 8 itu atau di semester genap itu dibuka pendaftaran baru mahasiswa baru pasca gitu ya. Sehingga dia bisa langsung masuk meskipun belum diwisuda dan belum mendapatkan ijazahnya. Jadi dia mulai di semester 8 itu ya kalau nanti program magisternya didesain cukup 1,5 tahun misalnya, ya ibaratnya dia bisa 1,5 tahun tambah 3,5 tahun itu ya kurang lebih 5 tahun dia sudah dapat gelar S1 dan S2. Itu yang saya pahami tentang fast track gitu ya. Nah kalau untuk kelas reguler di SEBI untuk hanya untuk S1 apakah bisa dikompres lagi lulusnya cuman di 3 tahun atau 6 semester gitu ya. Nah, itu kami belum belum apa namanya mengkompres lagi ya. Misalnya apa namanya di apa istilahnya itu ya dijadikan 6 semester saja gitu ya. Tapi ada kesempatan untuk mengambil semester pendek ya. Jadi kalau memang punya keluangan waktu misalnya ya mata kuliah yang ada di semester 7 misalnya ya saya ingin ambilnya di semester pendek di apa namanya di 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 semester setelah semester 6 gitu misalnya ya atau setelah semester 5 ada
kekosongan, misalnya semester ganjil itu kan selesainya Mei ya, Mei akhir gitu ya. Sementara semester ganjil itu mulai lagi September gitu ya. Ada Juni, ada Juni Juli gitu ya. Nah, kalau kampus kemudian membuka semester pendek untuk mengambil mata kuliah yang lain supaya cepat selesainya, hemat saya yaitu juga makna dari fast track yang mungkin dapat dijalani gitu ya. Tapi kalau di jurusan HES yang kami ini karena baru berjalan itu belum. Tapi mungkin ini termasuk masukan lah ya, ide gitu ya. Yang penting kan S1 itu ya seluruh uh, bobot SKS yang sudah di desain dan yang disetujui itu dilaksanakan semuanya kan gitu ya. Itu mungkin dapat dibantu juga. Di sini ada hadir Bapak apa namanya tadi saya lihat Fahmi ya. Ya, Fahmi wakil Terkait MBKM ketua mungkin 3. Pak Dokter, ini juga mungkin bisa jadi ini ya, program yang MBKM itu bisa di apa namanya, bisa diaplikasikan ke hukum ekonomi syariah ini ya, Ya, yang bisa. ada program magang ya kalau tidak salah Pak Dokter. Ya, benar. Jadi kalau MBKM kami sudah mulai juga, udah 3 semester sebenarnya gitu ya. Jadi di semester 6, di semester 5, bukan di semester 6 dan 7. Jadi di semester 6 ada mahasiswa yang ngambil magang full 1 semester itu gitu ya. Kemudian di semester 7-nya dia masuk lagi kuliah gitu ya. Eh, atau kalau ingin ngambil 1 tahun full untuk magang itu mungkin belum belum ada. Yang baru berjalan di kami itu baru per 1 semester gitu ya. Jadi dia magang di semester 6, semester 7 dia kuliah lagi, atau dia kuliah sampai semester 6, khusus di semester 7 dia ngambil magang gitu ya. Tapi kesempatan untuk Jadi magang lebih itu pendek ya Pak Dokter ya. ya benar. Ya, kesempatan magang itu secara apa namanya peraturannya memang diberikan gitu ya di semester 6 dan di semester 7. Baik, oke itu ya Kak Ade Niswandono, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pertanyaannya. Terima kasih banyak. Pertanyaan kedua Pak Dokter, ini dari Mas Ahmad Farel. Saya ingin bertanya, bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi biasa itu apa? Dan kalau misalkan kita ngambil ekonomi syariah, itu S2-nya nyambung kemana ya Pak? Terima kasih. Oke, jadi secara eh, apa namanya ya penjurusan ya eh, ada ekonomi syariah, ada keuangan syariah gitu ya, ada bisnis syariah dan ada hukum ekonomi syariah. Nah, kalau secara rumpun keilmuan, hukum ekonomi syariah ini dia bahagian dari rumpun hukum atau rumpun syariah. Ya, kalau di perguruan tinggi itu ada fakultas syariah dan hukum gitu ya. Akan tetapi keilmuan yang diajarkan di hukum ekonomi syariah nanti support ya bagi teman-teman yang menjalankan apa namanya mengaplikasikan ilmu ekonominya di ranah industri ekonomi. Apa contohnya gitu ya? Jadi seseorang lulus dari program studi perbankan syariah, di mana perbankan syariah ini di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Ya, lulusan perbankan syariah sejatinya tentu dia menjadi bankir gitu kan ya, target utamanya ya. Dia bisa bekerja di lembaga perbankan atau lembaga keuangan secara umum ya. Lembaga keuangan macam-macam ya. Ada misalnya lembaga keuangan non perbankan, ada asuransi, ada misalnya eh, apa namanya lembaga pembiayaan, multi finance gitu ya, atau koperasi syariah atau BPR syariah gitu ya. Dia mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari dalam ranah perbankan tadi gitu ya, dari sisi manajemennya, dari sisi barangkali mitigasi resikonya, dari sisi apa istilahnya itu dari sisi penghimpunan dana, kemudian bagaimana menyalurkan dana, ya kurang lebih kan core bisnis dari lembaga keuangan kan seperti itu. Nah, teman-teman yang belajar hukum dan belajar syariah, ya itu sangat dibutuhkan ya bagaimana core bisnis di lembaga keuangan tadi berjalan sesuai dengan prinsip syariah, gitu ya. Jadi misalnya perbankan ingin menghimpun dana dari masyarakat melalui produk tabungan. Ya, bagaimana tabungan itu tidak disertai dengan hal-hal yang dilarang di dalam syariah kita seperti unsur bunganya atau kalau sifatnya investasi, investasinya harus
memberikan kepastian hukum, ya, tidak mengandung goror dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu beda, beda utamanya beda hukum ekonomi syariah dengan ekonomi syariah, ya, antara hukum dan ekonomi, gitu ya. Nah, kalau pertanyaan tadi tentang ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, ya bedanya adalah ya ekonomi syariah menjalankan aktivitas ekonomi uh, comply kepada prinsip-prinsip syariah, patuh kepada prinsip-prinsip syariah, gitu ya. Misalnya aktivitas ekonomi secara umum melakukan usaha, gitu ya. Ya bagaimana usahanya itu adalah usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, yang memperjualbelikan barang dan jasa yang halal, yang diperbolehkan. Kalau dia butuh modal, dia mengambil modal yang tidak menerapkan sistem bunga atau riba, gitu ya, dan seterusnya. Nah, sementara kalau ekonomi konvensional tanpa ada label syariahnya, ya tentu kemudian menjalankan prinsip, menjalankan aktivitas ekonomi ya sejauh tidak melanggar peraturan perundang-undangan saja di negara kita, gitu ya. Misalnya kalau memang negara kita mengizinkan untuk memproduksi minuman keras, ya kalau aktivitas ekonomi atau bisnis secara umum karena dianggap legal oleh negara atau hukum, ya dia menjalani itu dengan apa namanya, dengan tanpa ada beban, tanpa ada apa namanya, rasa dibebani tanggung jawab untuk harus comply kepada prinsip syariah atau tidak. Nah, sementara ekonomi syariah sekali lagi ya sesuai dengan namanya, segala aktivitas ekonomi tersebut ya termasuk di ranah keuangan ya harus apa yang kita sebut dengan harus comply, harus patuh dengan prinsip syariah, gitu ya. Ya prinsip-prinsip syariah ya, ya tidak memperjualbelikan produk dan barang yang dilarang di dalam agama, ya tidak mengandung unsur yang dilarang, juga mengandung unsur riba, unsur goror, unsur penipuan dan seterusnya. Itu kurang lebih uh, jawaban saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas pemaparannya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaan dari Kak Ahmad Farel. Oke, ada lagi satu pertanyaan Pak Dokter. Ini dari Mas Adam Kurniawan. Ingin bertanya Pak, saya tertarik dengan pembelajaran ekonomi syariah ini karena dalam kehidupan nyata ini menjadi dilema sehari-hari. Gimana sih Pak cara memilih investasi syariah sesuai dengan prinsip syariah dan apa saja risikonya Pak? Oh, Pak, iya. silakan Pak Dokter, mungkin bisa dibantu jawab. Baik, kita bagaimana memilih apa namanya instrumen investasi atau portofolio investasi yang sesuai syariah, gitu ya. Sekarang memang sudah banyak juga hadir pilihan-pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya kalau di produk perbankan itu ada tabungan deposito syariah atau mudorobah, itu kan uh, pilihan investasi juga ya. Atau kalau kita ingin ke pasar modal, ya kita bisa melakukan menjadi investor atau menjadi trader, gitu ya, untuk saham-saham yang sudah terindeks di Jakarta Islamic Index misalnya, ya sudah terindeks saham yang sesuai syariah, gitu ya. Atau kalau kita ingin masuk misalnya ke sektor apa namanya, ke sektor real, gitu ya, di jasa pariwisata ya mulai berkembang juga pengembangan wisata yang ramah kepada pengunjung muslim misalnya, ya banyak pilihan investasi ya, ya kalau investasi yang ingin kita lakukan misalnya apa namanya, bisa juga dengan apa namanya investasi membeli logam mulia, ya emas, gitu ya misalnya. Ya, itu pilihan-pilihan investasi yang katakan sesuai dengan prinsip syariah, gitu ya. Atau kalau surat hutang, ya surat hutang itu ada surat hutang yang konvensional, artinya mengandung riba, gitu ya. Kita bisa memilih alternatifnya adalah dengan membeli sukuk misalnya. Ya sukuk itu adalah produk investasi juga ya di pasar modal, gitu ya, tapi sudah distruktur agar sesuai dengan prinsip syariah. Ya kurang lebih itu. Ya.
Baik, terima kasih banyak atas jawabannya yang mudah-mudahan bisa terjawab ya, Mas Adam Kurniawan. Jadi memang izin saya juga menambahkan banyak sekali ya investasi-investasi yang memang sekarang sangat marak gitu ya. Tentunya kita sebagai masyarakat yang memang saya pribadi juga cukup awam gitu ya dengan ya ekonomi syariah. Jadi bisa jadi mungkin ya salah mengambil apa namanya ya mengambil apa arah investasi yang kita jalankan gitu ya. Jadi memang perlu sangat perlu untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan bagaimana itu ekonomi syariah dan hukum-hukum yang terkandung dalam ekonomi syariah. Baik, Ya, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan Pak Dokter, mohon silahkan. dibantu. Ini dari Ayu. Maaf, pinjaman di bank syariah itu hukumnya bagaimana ya Pak? Kadang bingung mau ngikuti yang mana. Terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Oke. Pinjaman di bank syariah gitu ya. Betul, Baik. betul. Terkait Ah, dengan Jadi tadi pertanyaan pilihan investasi yang sesuai syariah. Sekarang ada produk pembiayaan di bank syariah, gimana hukumnya gitu ya. Nah, nah ini kesempatan ya. Ya, ya masuk dulu Sebi, belajar di jurus di jurusan hukum ekonomi syariah ya. Insya Allah akan semakin mendalami ya tentang hal-hal yang tadi menjadi pertanyaan kita ya. Misalnya pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, seperti apakah bank syariah ataupun multi finance syariah atau misalnya koperasi syariah gitu ya. Apakah itu sering bertanya masyarakat kita gitu, apakah itu memang betul sudah sangat Islami, sudah sangat sesuai syariah atau bagaimana gitu ya. Nah, pertama yang kita pahami lembaga lembaga keuangan ini adalah lembaga eh, atau badan usaha. Ya, yang namanya badan usaha itu ya sesuai dengan tujuan pendiriannya berarti dia ingin mendapatkan keuntungan gitu ya dari usaha yang dia jalani. Ya, dia berbeda dengan lembaga nirlaba atau lembaga sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia lembaga yang menghendaki apa namanya berorientasi untuk menghasilkan keuntungan yang nanti dibagi ya kepada apakah pemegang saham ataupun kepada nasabah dan seterusnya, ada tuntutan keuntungan itu harus tidak melanggar prinsip syariah gitu ya. Bagaimana keuntungan yang melanggar prinsip syariah? Ya, kalau keuntungan itu lahir dari perjanjian pinjam meminjam, kemudian dibebankan ada tambahan bunga kepada pihak yang lain gitu ya. Jadi ada salah satu pihak sebagai kreditur, ada pihak lain menjadi debitur. Itu kalau perjanjian pinjam meminjam gitu ya. Nah, kalau keuntungan itu lahir di dalam dengan melakukan perjanjian bukan pinjam meminjam, maka keuntungan itu diperbolehkan misalnya melakukan perjanjian jual beli gitu ya. Selama kemudian produk yang diperjualbelikan itu produk yang sesuai dengan syariah ya. Kalau kemudian yang disepakati misalnya ada yang disebut dengan pembiayaan murabahah ya. Kalau pembiayaan murabahah itu kan pada prinsipnya adalah jual beli ya, jual beli barang, kemudian ada penambahan terhadap pokok pembelian barang itu yang akan menjadi margin yang disepakati gitu ya antara pembeli dan penjual. Itu yang disebut dengan murabahah. Nah, kalau ada kesepakatan tidak didasari pada tekanan, ya dipaksa untuk membeli hal tersebut dan seterusnya, maka keuntungan yang didapatkan oleh lembaga keuangan tadi itu adalah keuntungan yang sah di dalam pandangan syariah kita. Karena itu keuntungan yang lahir dari perjanjian jual beli, bukan perjanjian pinjam meminjam gitu ya. Jadi ibaratnya kalau pergi kepada lembaga keuangan syariah, misalnya mau beli rumah, maka yang dilakukan adalah transaksi jual beli antara bank dengan nasabah gitu ya, bukan ibaratnya itu seperti lembaga keuangan konvensional. Kalau kita datang ke lembaga keuangan konvensional, kita ingin beli rumah, kita melakukan perjanjian dengan developer, kemudian bank meminjamkan uang kepada kita, gitu ya, sesuai tenor waktu yang disepakati, dan nanti kita mengembalikan pokok pinjaman itu plus dengan bunganya kalau kita datang ke lembaga keuangan konvensional.
Nah, kalau ke lembaga keuangan syariah, eh, eh, maka perjanjian yang dilakukan itu bukanlah perjanjian pinjam meminjam, tapi perjanjian jual beli gitu ya antara nasabah dengan bank syariah. Ya kurang lebih itu sedikit saja ibaratnya produk ya di produk penyaluran dana atau produk pembiayaan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah di negara kita. Ya. Kurang lebih begitu Kang Haris. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter. Mungkin izin Pak Dokter satu pertanyaan lagi nih, khawatir teman-teman eh, masih penasaran. Kita bacakan satu pertanyaan lagi sebelum Boleh nanti Kang. untuk sesi pemaparan ini selesai. Ini dari Kak Cecep Suryadi. Sebenarnya ini tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Dokter ya terkait investasi logam mulia itu gimana, logam mulia emas itu gimana Pak? Gitu ya. Ya. Nah terus berarti oke itu terkait logam mulia ya Pak Dokter apa atau memang tadi sudah terjawab sebenarnya ya Pak? Ya, Atau mungkin di spoiler lagi Pak? ya logam mulia kadang jadi produk juga di lembaga perbankan ya dengan produk disebut dengan cicil emas. Ya kalau cicil emas itu dia menggunakan transaksi murabahah ya. Nanti harganya disepakati dengan antara nasabah dengan bank gitu ya. Jadi kita melakukan jual beli emas itu dengan bank. Atau kalau kita investasinya tidak melalui jalur lembaga keuangan ya kita memiliki dana cash sendiri, kita beli logam mulianya, beli emasnya, kita simpan. Ya kalau kemudian harga emasnya naik dari waktu ke waktu pada saat apa namanya nilai jualnya tinggi kita jual kembali kemudian kita mendapatkan margin di situ dari harga beli yang asal dengan harga jual gitu ya yaitu investasi mana investasi sederhana dari investasi logam mulia gitu ya tapi kalau melalui lembaga perbankan itu ya biasanya eh, memang difasilitasi nasabah itu untuk bisa memiliki logam mulia gitu ya. Eh, Tentu dengan harga yang kalaupun ada tambahan karena perjanjiannya murabahah, tapi tambahannya itu dibuat di bawah eh, apa namanya di bawah nilai jual. Biasanya kan ada tren harga jual emas itu dari waktu ke waktu berapa sih gitu ya. Ya tentu kemudian bank supaya nasabah tertarik membeli emas melalui jasa perbankan ya dia tidak akan memberikan harga yang sangat mahal di atas harga jual gitu ya karena nanti akan merugikan nasabahnya sendiri. Itu kalau kita membeli emasnya dan menyimpannya dengan menggunakan jasa perbankan. Nah, nyambung ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini ada satu lagi dari emas. Ini kalau investasi kripto atau Bitcoin, hukumnya gimana nih, Pak Dokter nih? Oh ya. Oke. Wah ini pada semangat ya mudah-mudahan pada jadi ini ya masuk ke jurusan hukum ekonomi syariah ya. Karena nanti akan banyak belajar fikih muamalat ya di hukum ekonomi syariah. Nah, kripto itu ya perlu kita memahami terlebih dahulu kripto itu apa gitu ya. Eh, Sebelum kita menyimpulkan hukumnya ya kalau dalam kaidah fikihnya disebut ya menggambarkan sesuatu itu ya bahagian dari upaya untuk menentukan hukumnya gitu ya. Tasawwuru syai'i juz'un min hukmihi ya kurang lebih seperti itu. Nah, kripto ini adalah aset digital yang dibuat oleh tentu yang ahli di bidang di bidang digital gitu ya dan dijadikan sebagai alat tukar ya alat pembayaran ya ditandai dengan adanya Bitcoin dan banyak lagi jenis mata uang kripto yang lainnya gitu ya dengan plus minus yang menyertai mata uang digital ini ya di antara plusnya adalah mungkin kecepatan transaksi menggunakan mata uang digital ini gitu ya kemudian dia diklaim ya eh, keamanannya dapat dijamin gitu ya sesuai dengan mungkin teori ilmu yang mendalami di bidang ilmu komputer ini gitu ya
kemudian uh, di antara apa namanya kelebihannya lagi dia bisa melakukan transaksi cross border gitu ya, lintas perbatasan ya. Transaksi internasional mungkin lebih mudah, itu di antara kelebihan-kelebihan yang menyertai lahirnya mata uang digital atau mata uang kripto ini ya. Akan tapi ada juga sisi negatifnya gitu ya. Misalnya ya bisa dimanfaatkan untuk melakukan perdagangan yang ilegal dan terlarang secara hukum gitu ya. Misalnya perdagangan uh, apa namanya persenjataan secara ilegal atau produk-produk yang ilegal lainnya yang bisa kemudian membahayakan kepada suatu negara dan seterusnya ya. Karena kenapa demikian? Karena dia tidak dapat dilacak menggunakan sistem perbankan kan gitu ya. Jadi kalau perbankan ya bisa kemudian dilakukan penyelidikan atau investigasi oleh lembaga kepolisian ya, arus dana itu kemana digunakan dan seterusnya gitu ya. Sehingga dapat diantisipasi misalnya tindak kejahatan pencucian uang, tindak kejahatan perdagangan barang-barang yang membahayakan gitu ya, senjata ilegal, narkoba dan seterusnya. Kalau menggunakan jasa perbankan itu mungkin dapat dimitigasi risikonya. Tapi kalau dibiarkan hal itu dilakukan lepas saja dengan mata uang kripto tadi, yaitu dapat membahayakan kemaslahatan orang banyak. Itu satu sisi yang negatif gitu ya, karena belum ada regulasi yang mengatur tentang hal itu. Kemudian yang lainnya ada unsur goror gitu ya. Unsur goror itu ketidakpastian ya. Ya, meskipun yang ahli di bidang kripto ini kemudian ya dalam menambang kripto itu tidak semudah dalam pikiran orang gitu ya, tapi sangat susah kan gitu ya. Ya itu apa istilahnya itu argumen-argumen antara pihak yang menyetujui atau pihak yang melarangnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pandangan fikih mengenai hal ini? Terutama, apakah boleh kita membeli dan menyimpannya, kemudian menjualnya kembali sebagai investor, kan gitu ya? Nah, dalam diskusi ulama, kalau nggak salah Komisi Fatwa ya, Majelis Ulama Indonesia, kesepakatan yang disampaikan ketika itu karena dampak negatif yang dibawa atau yang diestimasi menyertai mata uang digital ini gitu ya, uh, disepakati tidak di apa namanya ya bahasanya masih agak lebih soft gitu ya, untuk tidak memperjualbelikannya gitu ya. Jadi tidak sampai menyebutnya haram untuk diperjualbelikan gitu ya, tapi dianjurkan atau diminta dengan sangat apa namanya dengan sangat kuat untuk tidak menjadi investor atau investasi apa jual beli kripto ini ya, karena secara regulasi ya meskipun mata uang kripto tidak diakui sebagai alat tukar yang sah di negara kita, tapi pemerintah di sisi yang lain ya melalui Bapepti misalnya membolehkan seseorang untuk membeli kripto dan menyimpannya dan menjualnya kembali gitu ya. Jadi kalau dari pandangan hukum positifnya itu diperkenankan, tapi kalau dari pandangan hukum syariahnya para ulama kemudian cenderung untuk melarangnya, mengharamkannya gitu ya, karena mengandung tadi unsur goror, ketidakjelasan, di samping juga mengandung unsur apa namanya potensi yang cukup besar hilangnya kekayaan secara sia-sia ya, karena kripto itu kalau menurut pandangan syariah ya, kalau sudah hilang karena dia tidak ada underlying aset gitu ya, kalau sudah hilang ya sudah, nanti hilang aja uang eh, secara sia-sia ya. Apalagi naik turun harga kripto terutama Bitcoin itu pernah juga sangat eh, apa drastis gitu ya, anomali naik turunnya gitu ya. Ya, yang kalau orang istilahnya itu tidak memiliki ilmu yang cukup ya dalam dalam trading ya, dia bisa mengalami kerugian aset yang sangat besar dalam waktu yang singkat gitu ya, dan itu dalam pandangan syariah suatu hal yang harus dijauhi gitu ya, menghilangkan aset kekayaan secara sia-sia atau membahayakan aset atau kekayaan yang kita miliki secara sia-sia gitu ya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan mengenai jual beli atau trading kripto ini. Baik, terima kasih Pak Dokter luar biasa.
atas penjelasan yang sudah disampaikan. Sebenarnya ini mungkin masih banyak pertanyaan dari teman-teman ya, namun karena keterbatasan di waktu, mohon maaf untuk pertanyaan, sesi pertanyaan kita cukupkan. Dan ini sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Bisa sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman mahasiswa baru yang memang belum melakukan daftar ulang ataupun registrasi. Dengan sudah dijelaskannya pemaparan yang cukup luar biasa ini, semoga menjadi tambah yakin dan silakan segera melakukan registrasi karena waktu untuk perkuliahan perdana nanti akan segera dimulai di mungkin awal September ya. Jadi silakan diselesaikan. Kalau ada kendala ataupun ada pertanyaan terkait dengan pendaftaran bisa nanti ke tim PMB kita ya. Baik, terbatas dokter, terima kasih banyak sudah memaparkan begitu lengkap yang sudah disampaikan. Harapannya untuk pribadi dan juga untuk teman-teman semua mahasiswa yang sudah hadir di sini, ini menjadi sangat berarti gitu ya Pak Dokter untuk mengangkat hukum ekonomi syariah. Baik, selanjutnya terima kasih banyak. Sebelum sesi berikutnya, Pak Dokter sehat-sehat selalu sampai Amin, bertemu amin. lagi di webinar selanjutnya dan kampus ya nanti kita bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang lainnya. Insya Allah, Baik, insya Pak Allah. Dokter, Makasih. terima kasih banyak. Siap, Pak Dokter, terima kasih. Baik, tadi sudah sangat dijelaskan cukup lengkap ya rekan-rekan semua untuk sesi dari Pak Dr. Yo. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Selanjutnya kita mau ke sesi kedua terkait dengan teman-teman mahasiswa. Ini momennya yang ditunggu-tunggu. Jadi ketika tadi yang sudah di awal kita sampaikan, ketika teman-teman memiliki teman kerja, saudara, tetangga gitu ya, yang ingin berkuliah di SEBI, nah ini kesempatan teman-teman merekomendasikan karena ada ada reward yang akan bisa teman-teman dapatkan dari rekomendasi tersebut. Maka dari itu selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Adi Supoyo terkait imunitas affiliate program. Kepada Pak Adi saya persilakan. Aduh, mendadak ini Pak Ruli. Ya, baik, terima kasih. Makasih Pak Dokter untuk penyampaiannya ini sangat membantu ya, menambah pengetahuan juga, terutama kayak hukum ekonomi syariah, bisnis juga sangat membantu sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini menjadi satu malam yang menambahlah pengetahuan dan ilmu kita bersama yang nantinya bisa kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, mungkin langsung izin untuk share screen ya, Pak Ruli. Ini udah muncul ya, teman-teman. Ya, tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Ruli ya, kami dari Edunitas ya, tim PMB ingin menyampaikan terkait dengan program yang namanya Edunitas Affiliate Program ya, yang memang dulunya program ini adalah dikhususkan untuk mahasiswa yang memang harapan kami dengan program ini bisa bisa meringankan lah untuk pembiayaan, karena dengan program ini nantinya teman-teman semua yang bisa merekomendasikan rekan-rekannya, teman kerja, sahabatnya untuk kuliah di SEBI, teman-teman akan diberikan fee atau bonus lah itu. Jadi tanda terima kasih kami, teman-teman sudah mengajak rekannya untuk kuliah di SEBI, maka kami dari Universitas adalah akan memberikan bonus atau fee-nya.
Ya memang kalau dihitung besar tidak besar, tapi harapan kami bisa meringankan dan membantu teman-teman dalam pembiayaan kuliah. Dan untuk teman-teman yang memang aktif di bidang affiliate, kayak affiliate Shopee dan lain-lain, mungkin udah tidak asing lagi lah dengan program affiliate ini. Kalau di marketplace itu memang mungkin tidak besar lah, tapi kalau di marketplace bisa, kenapa kita di bidang pendidikan nggak bisa? Karena bidang pendidikan salah satu bidang yang memang ya mudah dan memang sangat sangat diharapkan lah untuk setiap insan ya menempuh pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan. Dan affiliate ini bergerak dalam bidang pendidikan yang nantinya bisa harapannya bisa meningkatkan juga, kita membantu informasi, membantu mereka bisa kuliah dan lain-lainnya. Ya, ini adalah halaman awal yang mana raih komisi hanya dengan berbagi informasi. Jadi Edunita Affiliate Program itu sebuah program yang memberikan kita ya komisi tak terbatas untuk setiap mahasiswa yang mendaftar melalui link referral. Jadi nanti setelah teman-teman mendaftar sebagai Edunita Affiliate, nanti teman-teman akan mempunyai link referral. Dan link referral ini aktif ya setelah teman-teman memasukkan nomor rekening. Karena nanti di situ nomor rekening itu salah satu jalan kami untuk mentransfer. Jadi kami sistemnya udah sistem online, jadi tidak perlu lagi mengkonfirmasi ini itu, langsung nanti kalau teman-teman berhasil mendapatkan teman mahasiswa mendaftar, langsung akan kita transfer setelah mahasiswa tersebut membayar formulir dan daftar ulang. Itu. Untuk selanjutnya, kenapa harus Edunita Affiliate? Nah, ini karena memang Edunitas Affiliate ini kita mendaftarnya secara gratis dan tanpa biaya. Artinya cukup teman-teman punya HP, ada kuota, bisa untuk mengerjakan ini. Dan ini freelance yang memang banyak diharapkan oleh semua orang, khususnya mahasiswa. Dan beberapa kampus memang banyak juga mahasiswa kami yang memang menjadi affiliate. Dan ada juga mereka yang gratis kuliah hanya dengan mengandalkan affiliate. Jadi mereka cukup merekomendasikan teman-teman kerjanya, di sekitar teman-temannya untuk kuliah di kampus. Jadi dengan itu mereka bisa pembiayaan kuliahnya gratis dengan biaya itu. Bidang pendidikan adalah prospek cerah. Karena apa? Karena pendidikan itu ya salah satu bidang yang memang sangat diharapkan oleh semua orang ya, khususnya mereka yang sudah bekerja, ingin naik tingkat, jabatan. Selain itu akan menambah pengalaman kita, ya pengalaman, terus lagi skill kita yang nantinya bisa meningkatkan dari pendapatan dan lain. Terus program ini mudah dilakukan karena tidak harus kita warawiri ke sana sini. Cukup teman-teman daftar, aktifkan link referral, share link referralnya di media sosial teman-teman. Nanti siapapun yang mendaftar dari link itu maka akan masuk afiliasi teman-teman. Jadi mudah ya dilakukan. Terus peluang closing sangat mudah. Nah ini juga peluang closingnya mudah. Karena apa? Kita bergerak dalam bidang pendidikan, khususnya perguruan tinggi yang banyak peminatnya. Nah, ini mungkin salah satu yang memang pembaruan ya, pengembangan dari Edunitas yang dulunya fee-nya hanya sekali, sekarang dengan Edunitas Affiliate Program ini kita memberikan upgrade atau tambahan bonus yang nantinya akan diberikan selama 4 tahun atau 8 semester. Ya. Ini pastinya akan membantu sekali kalau teman-teman dalam satu semester bisa membawa 20 orang. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini salah satunya. Nah, ini adalah pengembangan dari Edunitas Affiliate ya. Yang dulu Edunitas Affiliate secara biasa, sekarang namanya Afiliator Plus, yaitu program yang menawarkan income atau bonus tambahan berkelanjutan selama 4 tahun sebagai apresiasi karena telah merekomendasikan mahasiswa mendaftar kuliah melalui Edunitas
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ya, untuk di SEBI sendiri ada 2 program studi ya yang ditawarkan atau bisa nanti diarahkan ke sana, ekonomi bisnis syariah dan hukum ekonomi syariah, dan program-program yang lain juga bisa. Artinya kami dengan memberikan tambahan ya bonus income yang berkelanjutan memang kami berikan untuk 2 prodi tersebut. Afiliator plus ya, syarat menjadi afiliator plus sebenarnya sama seperti afiliat kemarin ya, affiliate program. Jadi daftarnya cukup di affiliate.edunitas.com. Nah, mungkin linknya bisa di-share Pak Ruli, minta dibantu di-share di kolom chat, nanti teman-teman bisa melihat ke sana. Terus merekomendasikan mahasiswa baru minimal 20 orang pada kampus atau kampus SEBI ya, dan prodi yang telah ditetapkan. Jadi kampus SEBI ini kami tetapkan 2 prodi ya, yaitu ekonomi syariah, bisnis syariah, dan hukum ekonomi syariah. Jadi kalau 20 orang tersebar di 2 prodi itu, nanti teman-teman akan secara otomatis menjadi afiliator plus dan berhak mendapatkan income atau bonus tambahan. Selain nanti di awal teman-teman tetap dapat yang fee awal 200.000 per mahasiswa. Terus sistemnya secara otomatis langsung mengupgrade ya menjadi afiliator plus. Ya, tadi yang saya bilang ya, kalau teman-teman dalam 1 semester bisa membawa 20 di 2 prodi atau salah satu prodi atau tersebar di keduanya, maka teman-teman akan langsung menjadi afiliator plus secara otomatis ya. Terus alur menjadi afiliator gimana? Nah, ini tadi sama seperti atas ya. Yang pertama yaitu mendaftar di affiliate.edunitas.com. Nanti di sana kita bisa untuk promosinya melalui share link organik. Yang kita tanpa bayar lah, tanpa bayar, share di link referral kita di media sosial, Facebook, IG, dan lain-lainnya, atau grup-grup WA. Nanti siapapun yang mendaftar dari link referral teman-teman, maka otomatis menjadi afiliasi teman-teman. Di Meta Ads kita bisa pakai iklan. Yang namanya kita mau mendapatkan income pasti akan ya modal lah, modal walaupun nggak banyak, tapi dengan Meta Ads mungkin akan lebih banyak lagi yang mendaftar untuk mencapai yang tadinya angka 20. Terus presentasi, nah ini juga salah satu keunggulan ya. Jadi jika teman-teman di kantornya ada yang minat tapi teman-teman nggak bisa, keterbatasan waktu, nggak bisa menjelaskan, nanti kami bantu presentasi. Nanti tetap kalau ada yang mendaftar dari sana, kita masukkan ke afiliasi teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan presentasi, kami yang melakukan, kami bantu. Kalau melalui offline ya bisa juga. Yang penting tempatnya masih terjangkau sama tim kami. Atau mau presentasi online, nanti kita bantu buatkan link Zoom-nya. Yang penting teman-teman cukup mengumpulkan orang, mengumpulkan masa di sana, nanti kita yang mau presentasi. Terus yang ketiga, get mahasiswa 20 orang per kampus. Nah ini, jadi untuk SEBI sendiri untuk beralih jadi afiliator biasa ke afiliator plus ini cukup dengan 20 orang mahasiswa. Ya, 20 orang mahasiswa ini nanti akan otomatis menjadi afiliator plus. Nah, setelah membawa 20 orang akan otomatis menjadi afiliator plus dan akan mendapatkan bonus setiap semester. Untuk besaran bonus nanti ada ya. Dan nanti kita share untuk besarannya. Nah, ini perhitungan ya. Jadi ini perhitungan kalau teman-teman ya, kalau di teman-teman itu afiliator biasa, itu dapatnya tetap di angka 200.000 satu orang. Nanti kalau merekomendasikan 20 orang di SEBI, teman-teman afiliator biasanya tetap dapat 4 juta. Terus afiliator plusnya berapa sih bonusnya? Kalau 20 orang itu nanti afiliator plusnya per semester itu dapat 1.500.000 itu per semester. Kalau selama 8 semester atau 4 tahun itu totalnya 16 juta. Itu kalau 20 orang. Kalau 50 orang afiliator biasanya tetap dapat
10 juta, nanti afiliator plusnya tiap semester dapat 3.750.000. Untuk 8 semester terkumpul bisa 40 jutaan. Begitupun yang 100 juta, 100 mahasiswa ya yang kita rekomendasikan. Dan ini bisa 20 juta untuk di awal, afiliator biasanya tetap dapat ya. Terus afiliator plusnya berapa? 7.500.000. Nah, ini untuk afiliator plus yang 8 semester totalnya bisa 80 juta. Nah, ini gimana? Seumpama teman-teman di semester ganjil ini bisa membawa 20 atau 25. Nanti di genap juga bisa membawa 20 lagi. Apakah itu nanti terakumulasi? Ya, akan terakumulasi untuk fee-nya, bonusnya. Jadi umpama 2 semester berturut bisa 20 ya, nanti bisa mendapatkan 2 kali lipat untuk berikutnya. Untuk ketentuan ya, ketentuan program ATL Plus untuk minimal merekomendasikan maba TCB sebanyak 20 orang, bonus afiliator ya biasa yaitu 200.000 dan ditransfer seminggu setelah maba yang direkomendasikan membayar uang formulir dan daftar ulang. Terus bonus afiliator plus cair setiap semester selama 4 tahun atau 8 semester. Setelah maba atau mahasiswa yang kita bawa itu atau yang kita rekomendasikan itu melunasi uang kuliah. Yang kuliah bisa SPP dan uang angsuran kuliah ya. SPP sampai angsuran ke 6 setiap semester. Jadi kami pun berharap teman-teman tidak hanya mendaftarkan tapi melihat juga dan mengawal ya. Karena nanti umpama semester 1 nih saya bawa 20 nih dan dapat cair nih, dan semester 2-nya mahasiswa yang saya bawa 20 tadi tinggal 15. Nah, itu ya nanti yang dibayar 15. Jadi tidak 20 lagi karena yang aktif atau yang melakukan pembayaran kuliah itu hanya 15 orang. Umpama yang di akhir semester ternyata yang lunas semester cuma 10 ya, 10 itu nanti yang kita bayar. Tidak akan memberikan bonus yang ada tunggakan. Itu ya. Jadi kami harap dengan begini kita ada simbiosis mutualisme, teman-teman juga membantu menjaga mereka itu tetap bayar agar juga perkuliahan nanti lancar dan kami pun bisa mencairkan fee ya, bonus untuk teman-teman. Terus bonus afiliator plus akan cair bila mahasiswa yang tertib membayar, yang tadi saya bilang ya, pembayaran mahasiswa menunggu atau berhenti maka bonus plus tidak cair. Tidak cair untuk bukan untuk semua ya, tapi untuk mahasiswa yang menunggak atau berhenti. Jadi yang mahasiswa masih lanjut dan aktif tetap mendapatkan jika di awal sudah memenuhi persyaratan menjadi afiliator plus. Afiliator plus diharapkan dapat mengawal ya dan mengingatkan pembayaran, dan ini mendapatkan bonus ya, merekomendasikan. Jadi saya harap ini bisa apa ya, bermanfaat untuk rekan-rekan ya, khususnya yang udah bekerja, ada peluang banyak ya, ada peluang yang nantinya bisa dimanfaatkan. Nominalnya juga sangat besar dan mudah-mudahan ini akan terakumulasi terus jika teman-teman rajin ya, tiap semester ngajak, maka akan terakumulasi dan tidak akan ada putusnya ini. Ya, ini bagaimana bisa merekomendasikan kampus dan prodi lainnya di luar. Ini di SEBI sendiri ada beberapa prodi ya. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa ya ingin fokus ke satu prodi atau ada temennya nih di satu kantor bisa direkomendasikan dalam satu prodi yang tidak termasuk ya di 2 prodi tadi, yaitu ekonomi bisnis syariah dan hukum ekonomi syariah. Di prodi lainnya nanti bisa tetap bisa mendapatkan atau menjadi afiliator plus asalkan di satu prodi itu bisa membawa atau merekomendasikan 20 maba per prodi. Itu tetap nanti bisa masuk ke afiliator plus. Jadi tidak ada batasan ya, yang cuma lebih mudahnya kalau yang afiliator plus sesuai dengan yang kita rekomendasikan itu ada 2 jurusan, itu bisa tersebar di keduanya. Tapi kalau di luar 2 jurusan itu per prodi harus ada 20. Saya rasa juga tidak sulit ya, karena waktunya yang
sangat relatif lama. Kalau satu semester itu 6 bulan, di dalam 6 bulan itu 20 insya Allah sih kita bisa, kalau memang kita benar-benar ya sambil ya bekerja, ini pun tidak apa ya mengganggu waktu kerja teman-teman, bisa saling pas kita ini nge-share di WA, nge-share di grup-grup WA, di grup-grup Facebook yang memang kita melihat ada peluang di sana. Nah, ini manfaatkan kesempatan ini. Untuk periode yang tadi saya bilang ya per semester. Jadi dalam pengumpulan atau mendapatkan akumulasi 20 mahasiswa itu kita tidak dalam seminggu, enggak. Jadi untuk spesial di bulan September ini genap ini kita mulai dari 1 September 2024 sampai Maret 2025. Jadi di antara bulan September sampai Maret itu dihitung ada 7 bulan. Pastinya masih banyak kesempatan dan waktu ya untuk teman-teman. Makanya kita informasikan dari dini. Kalau di antara September dan Maret nanti teman-teman bisa 20 orang, maka minimal 20 orang, maka teman-teman berhak untuk menjadi afiliator plus. Nah, untuk semester berikutnya, semester ganjil yaitu di April sampai September, hanya 6 bulan. Kalau yang awal ini sekarang kita kasih kesempatan 7 bulan. Itu. Ya, mungkin dari kami itu afiliator plus untuk kali ini informasinya, harapannya informasi ini bermanfaat, bisa juga nanti direkomendasikan buat mungkin ada saudara yang memang senang bermain di sini, nggak apa-apa. Saudara silakan mendaftar, nanti teman-teman bisa merekomendasikan atau mengarahkan daftarnya di Edunitas Affiliate Program atau affiliate.edunitas.com. Itu. Mungkin dari saya itu Pak Ruli, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan sebenarnya nantinya bisa membantu dalam pembiayaan perkuliahan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Pak Ruli? Siap. Terima kasih banyak Pak Adi atas penyampaiannya, luar biasa ya, ini sangat menarik bagi teman-teman, khususnya di sini banyak dari teman-teman yang tadi tergabung itu di luar daerah ya, di luar kota. Nah, itu bisa menjadi salah satu apa ya kesempatan gitu ya, ataupun peluang untuk teman-teman bisa mendapatkan tambahan income untuk teman-teman sendiri gitu ya. Khususnya mungkin yang berkuliah bisa lumayan lah buat subsidi silang untuk membayar uang kuliahnya gitu ya teman-teman. Silakan apabila ada pertanyaan terkait dengan program ini bisa disampaikan. Ini dari Kak Pinky Surya, tolong share di grup nanti ya Pak. Siap, nanti akan kami share yang di grup itu ada saya juga, ada Pak Taufik juga. Jadi nanti terkait dengan program ini kalau masih ingin penjelasan yang lebih mendetail lagi, nanti kita buka sesi terpisah gitu ya, baik call ataupun WA. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada pertanyaan terkait dengan affiliate program ini, silakan. Atau kalau sudah cukup paham berarti nanti tinggal dibantu ya menyebarkan informasi di daerah-daerah teman-teman gitu ya, supaya peluang untuk berkuliah gitu ya, mungkin ada teman-teman saudara kita yang di daerah yang memang membutuhkan informasi terkait dengan program perkuliahan karyawan yang cukup fleksibel dan juga terjangkau gitu ya di Stay Sebi ini, bisa disampaikan supaya mereka juga bisa merasakan ataupun bisa meningkatkan jenjang pendidikan tingginya. Dan saya himbau kembali untuk teman-teman di sini yang belum melakukan pendaftaran ataupun melakukan daftar ulang, silakan segera dilakukan karena waktu perkuliahan untuk di STCB ini akan dimulai di awal September, besok sudah tanggal 1, kemungkinan kita di minggu depan gitu ya, sehingga sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu berkas dan juga kesiapan dari teman-teman gitu ya. Jadi mohon segera dilakukan registrasinya. Oke, Pak Adi sepertinya sudah cukup paham dari teman-teman semua.
tidak ada lagi pertanyaan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Adi atas penyampaian affiliate-nya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang di daerah gitu ya, agar bisa menyampaikan informasi ini seluas-luasnya, khususnya untuk kampus TISEBI, agar semua masyarakat yang memang belum tersentuh oleh informasi ini bisa tersampaikan. Oke, kita berada di akhir acara ya rekan-rekan semua. Malam minggu, malam yang cukup panjang, mungkin ada yang ingin melanjutkan aktivitasnya ataupun istirahat, lanjut. Sebelum kita tutup mungkin izin kita foto bersama ya teman-teman. Silakan yang bisa dibuka kameranya, untuk operator mohon dibantu ya untuk screenshot. Silakan kita screenshot dulu untuk foto bersama. Oke. Silakan untuk slide pertama. 1, 2, 3. Masih banyak ya yang belum open mic. Sini ada Kak Karim Setiono lagi bekerja ya, luar biasa malam minggu. Mudah-mudahan lancar ya aktivitasnya. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa. Tadi sudah disampaikan materi terkait dengan hukum ekonomi syariah. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Yon tadi bisa menjadi pencerahan gitu ya untuk kita semua yang memang masih bingung memilih program studi di STISEBI ini, bisa semakin yakin gitu ya. Dan tentunya jangan lupa karena waktu juga sudah mepet untuk perkuliahan, jadi yang belum menyelesaikan administrasinya segera diselesaikan supaya bisa kita proses untuk NIM dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya tutup untuk acara ini. Bila itu kepada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Edunitas Affiliate Program. Anda ingin punya penghasilan tak terbatas? Yuk bergabunglah dengan Edunitas Affiliate Program. Edunitas Affiliate Program adalah sebuah program yang dapat memberi kamu komisi tak terbatas untuk setiap mahasiswa yang mendaftar kuliah melalui link referralmu. Hanya dengan berbagi informasi, Anda bisa mendapatkan komisi. Komisi hingga jutaan rupiah atau tak terbatas. Mudah dilakukan dan gratis. Cukup dengan share link di media sosial kamu dan dapat dikerjakan dari mana saja. Buruan daftar menjadi afiliator Edunitas. Untuk pendaftaran, klik affiliate.edunitas.com. Edunitas, being successful is easy.